Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Filzolia Putri dengan NPM 2413053107 dari kelas 3C. Saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu rantai makanan. Halo teman-teman, siapa di sini yang suka melihat hewan-hewan di alam? Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan membuat diorama seru loh, yaitu Taman Ceria, rantai makanan, cerita edukatif dan interaktif anak, agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Yuk tonton videonya sampai selesai, karena di akhir ada latihan soal juga loh. Sebelum kita mulai membuat dioramanya, kita pelajari dulu yuk, apa sih rantai makanan itu? Nah, kita ke tujuan pembelajaran pada hari ini dulu ya. Yang pertama, kita akan mengenal dan menjelaskan mengenai rantai makanan, serta kita juga akan memberi contoh rantai makanan itu sendiri. Kemudian, kita akan menyebutkan peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan. Dan yang ketiga, kita akan membuat diorama sederhana yang menggambarkan urutan rantai makanan dengan benar. Nah, teman-teman pernah nggak nih melihat kucing mengejar tikus atau burung yang memakan ulat di pohon? Menurut kalian, mengapa di alam selalu ada yang memakan dan dimakan? Mari kita diskusikan bersama. Nah, apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling berhubungan melalui proses makan dan dimakan untuk mendapatkan energi. Nah, yang selanjutnya, rantai makanan ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada produsen, kedua konsumen, dan yang ketiga dekomposer. Namun, konsumen ini terdiri dari beberapa bagian ya teman-teman. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Nah, yuk kita dengarkan penjelasan lebih lanjut. Nah, yang pertama ada produsen. Jadi, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Nah, yang selanjutnya ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Nah, di sini ada konsumen tingkat pertama. Jadi, konsumen tingkat pertama ini adalah hewan yang biasanya ini memakan tumbuhan atau herbivora. Contohnya seperti kambing, belalang, sapi, kelinci, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada konsumen tingkat kedua. Jadi, konsumen tingkat kedua ini adalah pemakan hewan pemakan tumbuhan atau hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya ada ular yang memangsa ayam atau burung yang memakan belalang. Dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah pemangsa puncak yang memangsa hewan lain seperti elang yang memakan ular atau harimau yang memangsa rusa. Jadi konsumen tingkat 3 ini adalah hewan yang memangsa konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurai. Jadi dekomposer ini contohnya ada jamur dan bakteri. Jadi jamur dan bakteri ini memakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, lalu menguraikannya menjadi zat yang berguna bagi tanah. Nah, di sini ada rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sawah. Di sini produsennya itu adalah padi. Kemudian padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Kemudian elang ini akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai itu sendiri. Dan pengurai itu akan dikembalikan menjadi tanah yang akan berguna bagi padi untuk memperoleh makanannya. Nah, ini tadi contoh hubungan makan dan dimakan yang ada di ekosistem sawah. Jadi, jika salah satu jenis hewan punah, maka keseimbangan alam akan terganggu.
karena itu akan mempengaruhi rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang terdapat di suatu ekosistem. Nah, sekarang kita sudah tahu nih tentang rantai makanan. Yuk kita buat dioramanya supaya makin paham. Yuk kita buat rantai makanannya. Pertama-tama kita ukur styrofoamnya dulu ya, dan kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Rekatkan styrofoam menggunakan double tip ke bagian bawah styrofoam yang telah dipotong dan rekatkan ke bagian samping styrofoam lainnya. Direkatkan dengan kedua posisi styrofoam saling tegak lurus ya, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian jangan lupa kita potong-potong gambar ekosistem yang telah di-print tadi ya. Hati-hati saat menggunakan gunting. Setelah semuanya selesai dipotong, masing-masing ekosistemnya, jangan lupa ya kita patahkan lidi yang tadi sekitar 5-6 cm. Kemudian kita rekatkan ke bagian belakang gambar-gambar ekosistem yang telah kita potong sebelumnya. Jangan lupa ya keterangannya juga diberi lidi, namun lidinya lebih panjang dari yang ekosistem tadi. Nah, kita bisa tempelkan menggunakan pushpin mengenai judul rantai makanannya ya. Kemudian untuk keterangan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan yang terakhir dekomposernya bisa kita tancapkan ke styrofoamnya ya. Untuk tanda panahnya kita bisa rekatkan dengan double tip di atas styrofoam. Jangan lupa ya kita gambarkan ekosistem apa yang akan kita buat. Contohnya ada ekosistem sawah. Nah, di sini produsennya yaitu padi, konsumen tingkat 1-nya yaitu tikus, konsumen tingkat 2-nya yaitu ular sawah, dan konsumen tingkat 3-nya yaitu burung elang. Selanjutnya dekomposer atau pengurainya jamur atau bakteri yang menguraikan konsumen tingkat 3. Nah, ini bisa kita ganti ya teman-teman menggunakan ekosistem lain. Nah, di sini ada contoh lainnya yaitu ekosistem di hutan. Kita tempelkan lagi menggunakan pushpin ya teman-teman semua. Nah, di hutan produsennya yaitu semak-semak ya di sini, atau bisa pohon juga. Terus konsumen tingkat 1-nya ada kelinci, konsumen tingkat 2-nya ular, konsumen tingkat 3-nya ada harimau, dan harimau ini diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Nah, ini dia contoh rantai makanan yang setiap komponennya terdiri dari beberapa makhluk hidup. Produsennya tumbuhan hijau, konsumen tingkat 1-nya belalang dan ulat, konsumen tingkat 2-nya ada burung dan ayam, konsumen tingkat 3-nya ada burung elang dan ular, kemudian dekomposer atau pengurai. Sekian penjelasan pembuatan diorama rantai makanan. Selamat mencoba! Wah, diorama kita sudah jadi nih. Sekarang, supaya kita semakin paham lagi, yuk kita coba latihan soalnya. Nah, untuk contoh pertanyaannya, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut. Tadi kita sudah pelajari ya teman-teman, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut produsen. Jadi, produsen tadi sudah disebutkan bahwa makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri ya. Jadi contohnya ada tumbuhan hijau yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, ini teman-teman bisa menjawab pertanyaannya ya teman-teman. Di sini akan disediakan 5 pertanyaan.
Bisa di-pause ya untuk menjawab pertanyaannya. Keren banget nih teman-teman. Sekarang kalian sudah bisa menjelaskan rantai makanan dan membuat dioramanya sendiri. Ingat, di alam semua makhluk hidup saling bergantung. Jadi, yuk kita jaga keseimbangan alam bersama. Terus semangat belajar ya, karena dari hal kecil kita bisa menjaga bumi yang besar ini. Sampai jumpa di petualangan belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.